Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Imron Rosyidi, MTH MED, selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan konseling, dan teman-teman yang menonton video ini. Dari kami kelompok 6 di sini akan mempresentasikan materi mengenai eksistensial terapi, yang di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama Ahmad Fathul Wahab, saya sendiri. Yang kedua Koridotul Asri Ninggar, dan yang ketiga Nurul Aulia. Dan untuk materi yang kita bahas, yang pertama akan membahas mengenai introduction, lalu mengenai key konsepnya, lalu the therapeutic process, application, therapeutic techniques and procedure, lalu membahas mengenai existential therapy from a multicultural perspective, lalu diakhiri dengan summary and evaluation. Nah, untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung dilanjut dengan pemaparan materi pertama yang akan disampaikan dari saya sendiri, yakni introduction. Introduction. Existential therapy is more a way of thinking than any particular style of practicing psychotherapy. It is neither an independent nor separate school of therapy, nor is it a neatly defined model with specific techniques. Existential therapy can best be described as a philosophical approach that influences and a counselor therapeutic practice. This approach is grounded on the assumption that we are free and therefore responsible for our choice and action. We are the author of our life and we design the pathways we follow. Terapi eksistensial merupakan beberapa cara berpikir dari gaya tertentu dalam mempraktikkan psikoterapi. Ini pendapat dari Russell. Nah, ini bukan sekolah terapi yang independen ataupun sekolah terapi yang terpisah. Juga bukan model yang terdefinisi dengan baik dengan teknik-teknik khusus. Namun, terapi eksistensial ini dapat digambarkan sebagai pendekatan filosofis yang mempengaruhi praktik terapi konselor. Nah, pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa kita itu bebas, dan karena itu kita wajib bertanggung jawab atas pilihan dan tindakan kita. Kita adalah penulis kehidupan kita, dan kita merancang jalur yang kita ikuti. The existential approach rejects the deterministic view of human nature espoused by orthodox psychoanalysis and radical behaviorism. Psychoanalysis see freedom as restricted by unconscious force, irrational drives, and past events. Behaviorists see freedom as restricted by sociocultural conditioning. In contrast, existential therapy acknowledges some of the facts about the human situation but emphasizes our freedom to choose what to make of our circumstances. Pendekatan eksistensial ini menolak pandangan deterministik tentang sifat manusia yang dianut oleh psikoanalisis ortodoks dan behaviorisme radikal. Psikoanalisis ortodoks melihat kebebasan itu dibatasi oleh kekuatan alam bawah sadar, dorongan irasional, dan peristiwa masa lalu. Behavioris melihat kebebasan dibatasi oleh pengkondisian sosiokultural. Sebaliknya, existential therapy mengakui beberapa fakta ini tentang situasi manusia, tetapi menekankan kebebasan kita untuk memilih apa yang harus dibuat dari keadaan kita. Okay, next, historical background in philosophy and existentialism. The existential therapy movement was not found by any particular person or group, and many streams of thought contribute to it. Deriving from a major orientation in philosophy, existential therapy arose spontaneously in different parts of Europe and among different schools of psychology and psychiatry in the 1940s and 1950s. It grew out of an effort to help people resolve the dilemmas of
contemporary life, such as isolation, alienation, and meaninglessness. Early research focused on the individual experience of being alone in the world and facing the anxiety of this situation. The Europe existential perspective focused on human limitation and the tragic dimension of life. Artinya, gerakan terapi eksistensial ini tidak didirikan oleh orang atau kelompok tertentu, namun banyak aliran pemikiran yang berkontribusi mendirikan eksistensialis terapi. Menggambar dari orientasi utama dalam filsafat, eksistensial terapi ini muncul secara spontan di berbagai bagian Eropa dan di antara berbagai sekolah psikologi dan psikiatri pada tahun 1940 sampai 1950. Nah, itu tumbuh dari upaya untuk membantu orang-orang menyelesaikan dilema kehidupan kontemporernya. Nah, seperti isolasi, lalu keasingan, dan ketidakberartian, meaningless. Nah, penulis awal berfokus pada pengalaman individu yang sendirian di dunia dan menghadapi kecemasan pada situasi ini. Nah, perspektif eksistensial Eropa juga berfokus pada keterbatasan manusia dan dimensi tragis kehidupan. Okay, next, the thinking of existential psychologists and psychiatrists was influenced by a number of philosophers and writers during the 19th century. To understand the philosophical underpinnings of modern existential psychotherapy, one must have some awareness of such figures as Søren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, and Martin Buber. These major figures of existentialism and existential phenomenology and their cultural, philosophical, and religious writing provided the basis for the formation of existential therapy. And Ludwig Binswanger and Medard Bosch are also included in this section because they are early existential psychoanalysis who contribute key ideas to existential psychotherapy. Artinya, pemikiran psikologi dan psikiater eksistensial dipengaruhi juga oleh sejumlah filsuf dan penulis yang ada pada abad ke-19. Nah, untuk memahami dasar-dasar filosofis psikoterapi eksistensial modern, seseorang harus memiliki kesadaran akan tokoh-tokoh seperti yang saya sebutkan tadi, Søren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, dan Martin Buber. Nah, tokoh-tokoh di atas merupakan tokoh-tokoh utama eksistensialisme dan fenomenologi eksistensial, serta tulisan-tulisan budayanya, tulisan-tulisan filosofisnya, dan tulisan-tulisan religiusnya memberikan dasar bagi pembentukan terapi eksistensial. Dan juga ada tokoh yang namanya Ludwig Binswanger dan Medard Bosch juga termasuk dalam bagian ini karena keduanya adalah psikoanalisis eksistensial awal yang menyumbang ide-ide kunci untuk psikoterapi eksistensial. Okay, the next is key figures in contemporary existential psychotherapy, like Viktor Frankl, Rollo May, James Buchenthal, and Irvin Yalom all developed their existential approach to psychotherapy from strong background in both existential and humanistic psychology. Viktor Frankl was a central figure in developing existential therapy in Europe and also bringing it to the United States. As a youth, Frankl was deeply influenced by Freud, but he became a student of Adler, and later he was influenced by the writings of existential philosopher, and he began developing his own existential philosophy and psychotherapy.
He was fond of quoting Nietzsche. He who has a way to live for can bear with almost anyhow. Nah, Frank contended that those words could be the motto for all psychotherapeutic practice. Another quote from Nietzsche seems to capture the essence of his own experience and his writings, like that which does not kill me makes me stronger. This is Frank. Nah, Viktor Frank artinya ini ya. Viktor Frank, Rollo May, James Bugental dan Irvin Yalom itu semuanya mengembangkan pendekatan eksistensial mereka terhadap psikoterapi dari latar belakang yang kuat baik dalam psikologi eksistensial maupun humanistik. Viktor Frank adalah tokoh utama dalam mengembangkan terapi eksistensial di Eropa dan juga dia membawanya ke Amerika Serikat. Nah, sebagai seorang pemuda saat mudanya, Frank itu sangat dipengaruhi oleh Freud. Namun dia itu menjadi murid Adler. Nah, kemudian dia itu juga lalu dipengaruhi oleh tulisan-tulisan para filsuf eksistensial. Seperti dia itu mulai mengembangkan filsafat eksistensial dan psikoterapinya sendiri dan mengutip dari Nietzsche yang dia pernah mengutip itu, dia yang memiliki alasan untuk hidup dapat menanggung hampir semua cara. Nah, itu kutipan yang diambil dari Frank. Nah, Frank juga berpendapat bahwa kata-kata itu bisa menjadi moto untuk semua praktik psikoterapi. Nah, ada juga kutipan lain dari Nietzsche yang tampaknya juga menangkap esensi dari pengalamannya sendiri dan tulisan-tulisannya, seperti yang tidak membunuh saya membuat saya lebih kuat. Nah, itu kutipan dari Nietzsche yang diambil oleh Frank. Lalu ada lagi tokoh yang bernama Irvin Yalom. Irvin Yalom acknowledged the contribution of both European and American psychologists and psychiatrists who have influenced the development of existential thinking and practice. Drawing on his clinical experience and on empirical research, philosophy, and literature, Yalom has developed an existential approach to therapy that focuses on 4 givens of existence, or ultimate human concerns. First is death, freedom and responsibility, existential isolation, and meaninglessness. Nah, all of these existential themes deal with the client existence or being in the world. And his classic comprehensive textbooks is Existential Psychotherapy is considered a pioneering accomplishment. He acknowledged the influence on his own writings of several novelists and philosophers. Irvin Yalom mengakui kontribusi para psikolog dan psikiater Eropa dan Amerika yang telah memengaruhi perkembangan pemikiran dan praktik eksistensial. Nah, itu menggambar berdasar pada pengalaman klinisnya dan penelitian empirisnya, penelitian filsafatnya, dan juga penelitian sastranya. Yalom itu sudah mengembangkan pendekatan eksistensial untuk terapi yang berfokus pada empat pemberian keberadaan, atau bisa disebut perhatian utama manusia. Yang pertama itu adalah kematian. Yang kedua, kebebasan dan tanggung jawab. Yang ketiga, isolasi eksistensial. Dan yang terakhir adalah meaninglessness atau ketidakberartian. Nah, semua tema eksistensial itu berhubungan dengan keberadaan atau berhubungan dengan keberadaan klien di dunia. Nah, contohnya buku teks klasik dan komprehensifnya Irvin Yalom adalah Existential Psychotherapy, yang itu dianggap sebagai pencapaiannya sebagai seorang perintis eksistensial terapi. Nah, dia itu mengakui sendiri bahwa
pengaruh tulisannya itu dari beberapa novelis dan filsuf eksistensial terapi. Hello, I'm Grudatul Aslininggar. Now, I want to tell you about the next material that is about K concept. The first one is the view of human nature. The existential view of human nature derives partly from the idea that our meaningful existence is not applied in one and it is intended to last forever. Jadi manusia itu bereaksi terhadap kecenderungan untuk mengidentifikasi terapi dengan serangkaian teknik. Nah, eksistensial terapi ini tuh prakteknya dilakukan dengan pemahaman untuk mencari arti agar menjadi manusia yang sebenarnya atau understanding of what it means to be human. Nah, salah satu karakteristiknya mengapa kita memerlukan eksistensial terapi ini itu kita terus-menerus mempertanyakan tentang diri kita, orang lain, bahkan dunia. Jadi kayak who am I, apa yang dapat saya lakukan, apa yang harus saya ketahui, atau what can I expect, ataupun where can I go. Nah, menurut pendekatan eksistensial sendiri ini tuh dimensi dasar atau basic dimension ada 6. Yang pertama yaitu kapasitas kesadaran diri, yang kedua kebebasan dan tanggung jawab, yang ketiga menciptakan identitas seseorang dan membangun hubungan yang berpartner dengan orang lain, yang keempat pencarian makna, maksud dan tujuan hidup, yang kelima kecemasan sebagai bagian dari kehidupan, dan yang keenam yaitu kesadaran akan kematian dan ketidakberadaan. Nah, dimensi dasar yang pertama yaitu kapasitas untuk kesadaran diri atau the capacity of self-awareness. Jadi, dalam kapasitas untuk kesadaran diri ini tuh kita mencapai sebuah kesimpulan bahwasanya lebih baik kesadaran kita, maka lebih baik juga kemungkinan kita untuk dapat merasakan kebebasan, atau the better our awareness, the better our chance of experiencing freedom. Nah, tugas terapis ini untuk meningkatkan kesadaran diri kita adalah dengan menunjukkan kepada klien bahwa ada harga yang harus dibayar atau there is a price to pay untuk meningkatkan kesadaran dari klien ini tadi yang melakukan counseling. Seperti itu. Yang kedua, yaitu freedom and responsibility, atau kebebasan dan tanggung jawab. The characteristic of existential therapy is that people are free to choose between alternative, so they have a significant role in shaping their destinies. Jadi dalam kebebasan dan tanggung jawab ini tuh memiliki karakteristik bahwasanya dalam existential therapy itu tuh orang bebas memilih sehingga memiliki peran yang besar untuk membentuk tadi mereka. Nah, segala pilihan kita termasuk di dalamnya yaitu tidak memiliki pilihan untuk berpihak pada dunia ataupun bagaimana cara kita hidup, how we live and what we become, atau untuk menjadi apa kita itu semua itu menjadi pilihan kita. Kita mau jadi dokter, kita mau jadi guru, atau kita mau menjadi pengusaha atau yang lainnya itu semuanya menjadi milik kita. Kayak gitu. Tetapi dalam kebebasan ini sendiri itu menyeratkan bahwasanya kita itu juga dibebaskan tapi juga diberi tanggung jawab atas hidup kita, tindakan kita, ataupun gagalnya kita dalam bertindak, ataupun kita memiliki responsible for our life, for our action, our failure to take action too. Jadi dalam existential therapy ini tuh kita diajarkan untuk hidup, untuk menjadi jujur atas diri kita yang sebenarnya. We have to be true to who we are. Jadi dalam menjalani kehidupan itu kita tidak memasang topeng atas diri kita. Kita menjadi A juga kita akan akan hidup
menjadi A, tidak menjadi B ataupun yang lainnya. Jadi kayak gitu. Yang ketiga, yaitu striving for identity and relationship to others. Jadi each of us itu want to find our identity by creating identity. Jadi setiap dari kita itu ingin menemukan jati diri dengan menciptakan identitas. Nah, terapis di sini itu melakukan tugasnya yaitu dengan mengarahkan klien agar mengintensifkan perasaan bahwa mereka itu tidak lebih dari ekspektasi orang lain dan introjection, atau salah satu mekanisme pertahanan diri dalam teori psikoanalisa oleh Sigmund Freud. Nah, ini tadi akan menimbulkan berbagai pertanyaan yang muncul, kayak bagaimana perasaan mereka sekarang, how they feel right now, terus apakah mereka dihukum untuk tetap seperti ini selamanya, apakah ada yang keluar, is there any problem solving, lalu dapatkah mereka menciptakan diri jika mereka menemukan fakta bahwa tidak memilikinya, dan di mana mereka bisa mulai atau where they can start. Yang selanjutnya, yang keempat, yaitu pencarian untuk menemukan arti atau the search for meaning. Nah, salah satu karakteristik dari manusia itu sendiri yaitu mereka itu berjuang untuk dapat merasakan makna dan tujuan hidup. Jadi berangkat dari sini, ketika manusia berjuang untuk mencari tujuan hidupnya, akan timbul berbagai pertanyaan yang muncul, seperti why am I here? Lalu what do I want from life? Terus apa yang memberi tujuan hidup saya? Di manakah asal atau sumber makna untuk saya dalam hidup? Kayak gitu. Nah, existential therapy can provide a conceptual framework to help clients challenge meaning in their life. Jadi, terapi eksistensial ini dapat disuguhkan melalui kerangka konseptual. Nah, untuk apa? Untuk menantang atau challenge klien agar dapat mencari makna hidup mereka. Nah, berangkat dari sini itu terapis bisa menggunakan berbagai pertanyaan yang bisa diajukan kepada klien. Seperti contohnya, apakah Anda menyukai arah hidup Anda? Lalu apakah Anda senang dengan diri Anda yang sekarang dan ke depannya? Dan bisa juga menggunakan pertanyaan seperti jika Anda mengalami kebingungan mengenai diri Anda dan apa yang akan Anda inginkan untuk diri Anda sendiri, apa yang akan Anda lakukan untuk mendapatkan kejelasan tersebut? Yang selanjutnya yaitu anxiety as a condition of living, atau kecemasan sebagai kondisi dari hidup. Nah, kecemasan ini sendiri atau yang lebih kita kenal dengan anxiety ini tuh muncul sebagai bentuk untuk bertahan hidup, untuk mempertahankan diri, dan untuk menegaskan keberadaan seseorang. Nah, kecemasan eksistensial ini sendiri itu dapat sebagai stimulus pertumbuhan, atau anxiety can be a stimulus for growth. Anxiety eksistensial ini tuh terjadi ketika kita menyadari ataupun menolak kebebasan. Nah, kecemasan ini juga dapat diartikan sebagai sinyal bahwa kita itu siap untuk perubahan pribadi. Be ready for the personal change. Nah, untuk memanfaatkan anxiety ini sendiri agar menjadi sebuah manfaat bagi diri kita, yaitu dengan mulai kita itu belajar mendengarkan tanda-tanda kecemasan. Nah, dengan berangkatnya kita dengan small step, langkah kecil kita untuk mendengarkan kecemasan kita tadi itu dapat menjadi kita itu berani mengambil langkah untuk mengubah arah hidup. Kayak gitu, kayak contohnya, tiba-tiba kita itu cemas akan masa depan kita, akan tujuan hidup kita itu mau jadi apa, kayak gitu. Nah, berawal dari kecemasan
masa depan kita yang akan bagaimana itu tadi, kita tuh bisa mengubah arah hidup kita menjadi yang lebih baik. Kayak contohnya, apabila kita mencemaskan masa depan saya. Oh, ketika saya kuliah di PAI, apakah benar masa depan saya ingin saya arahkan untuk menjadi guru? Kayak gitu. Nah, kalau kita cemas apakah masa depan kita menjadi guru ini bisa terwujud, kita tuh bisa mengembangkan ataupun mengubah arah hidup kita. Kayak, oh iya, saya menemukan arah tujuan hidup saya menjadi guru. Oleh karena itu saya akan menekuni bidang tersebut kayak gitu. Nah, basic dimension atau dimensi dasar yang terakhir yaitu awareness of death and non-being atau kesadaran dari kematian dan ketidakberadaan. Existentialists do not view death in a negative way, but they argue that awareness of death is an essential human condition that give life importance. Jadi eksistensialis ini tuh tidak memandang sebuah kematian itu sebagai atau dalam hal yang negatif, melainkan mereka itu beranggapan bahwasanya kematian merupakan sebagai kondisi dasar manusia yang memberi arti penting bagi kehidupan. Nah, dalam hal ini fokus existential therapy ini tuh exploring sejauh mana klien ini tuh do something that meaningful, melakukan suatu hal-hal yang mereka hargai. Nah, mereka eksistensialis ini tuh memandang bahwasanya kematian itu sebagai cara to evaluate atau untuk mengevaluasi sebaik apa mereka menjalani hidup. Nah, eksistensialis ini juga menegaskan bahwasanya mereka itu yang takut mati, mereka juga takut hidup. Those who fear death are also afraid of life. Jadi kayak gitu. Okay, the next is the therapeutic process atau proses terapi. 1. Therapeutic goals atau tujuan terapi. An aim of therapy is to assist clients in moving toward authenticity and learning to recognize when they are deceiving themselves. Tujuan terapi adalah untuk membantu klien dalam bergerak menuju keaslian dan belajar untuk mengenali ketika mereka menipu diri mereka sendiri. Therapy is a process of bringing out the latent aliveness in the client. Terapi adalah proses memunculkan kehidupan yang tersembunyi dalam diri klien. Bugental identify as 3 types of therapy. 1. As a client in recognizing that they are not fully present in the therapy process itself and in seeing how this pattern may limit them outside of therapy. 2. Support clients in comforting the anxieties that they have so long sought to avoid. 3. Help clients define themselves and their worth in ways the faster, greater genuineness of contact with life. Nah, Bugental mengidentifikasi 3 tugas utama terapi. Yang pertama, untuk membantu klien dalam mengenali bahwa mereka tidak sepenuhnya hadir dalam proses terapi itu sendiri dan dalam melihat bagaimana pola ini dapat membatasi mereka di luar terapi. Yang kedua, untuk mendukung klien dalam menghadapi kecemasan yang telah lama mereka hindari. Dan yang ketiga, untuk membantu klien mendefinisikan kembali diri mereka sendiri dan dunia mereka dengan cara mendorong kesungguhan yang lebih besar dari kontak dengan kehidupan. 2. Therapist function and role atau fungsi dan peran terapis. Existential therapists are primarily concerned with understanding the subjective worth of clients to help them come to new understandings and options.
Existential therapists are especially concerned about clients avoiding responsibility. They invite clients to accept personal responsibility. Nah, terapis eksistensial terutama peduli dengan pemahaman dunia subjektif klien untuk membantu mereka sampai pada pemahaman dan pilihan baru. Terapis eksistensial secara khusus memperhatikan klien yang menghindari tanggung jawab. Mereka mengundang klien untuk menerima tanggung jawab pribadi mereka. For Bugental, a therapist's function is to assist clients in seeing the ways in which they consult their awareness and the cause of such contraction. Nah, menurut Bugental, fungsi terapis adalah untuk membantu klien dalam melihat cara-cara di mana mereka menyempitkan kesadaran mereka dalam penyempitan tersebut. 3. Client's experience in therapy atau pengalaman klien dalam terapi. Clients in existential therapy are clearly encouraged to take seriously their own subjective experience or their work. They are challenged to take responsibility for how they now choose to be in their work. Klien dalam terapi eksistensial itu jelas didorong untuk menganggap serius pengalaman subjektif mereka sendiri tentang dunia mereka. Mereka ditantang untuk bertanggung jawab atas bagaimana mereka sekarang memilih untuk berada di dunia mereka. Another aspect of the experience of being a client in existential therapy is converting ultimate concerns rather than coping with immediate problems. Some major themes of therapy session are anxiety, freedom for responsibility, search for identity, living authentically, isolation, alienation, death in its implication for living, and the continual search for meaning. Aspek lain dari pengalaman menjadi klien dalam terapi eksistensial adalah menghadapi masalah utama daripada masalah yang sedang berlangsung. Nah, beberapa tema utama sesi terapi adalah kecemasan, kebebasan dan tanggung jawab, pencarian identitas, hidup otentik, isolasi, keterasingan, kematian dan implikasi untuk hidup, dan pencarian makna yang berkelanjutan. Okay, number 4, relationship between therapist and client atau hubungan antara terapis dan klien. Existential therapists give central prominence to their relationship with the client. The relationship is important in itself because the quality of this person-to-person encounter in the therapeutic situation is the stimulus for positive change. Terapis eksistensial memberikan keunggulan sentral untuk hubungan mereka dengan kliennya. Hubungan itu sendiri penting karena kualitas pertemuan dari orang ke orang ini dalam situasi terapeutik adalah stimulus untuk perubahan yang positif. Nah, the next is application therapeutic techniques and procedures. Aplikasi, teknik, dan prosedur terapi. The existential approach is unlike most other therapies in that it is not technique-oriented. There is the emphasis on techniques and a priority given to understanding a client's work. The intervention existential practitioners employ are based on psychopical views about the existential nature of human existence. The practitioner prefer description, understanding, and exploration of the client's subjective reality, as opposite to diagnosis, treatment, and prognosis. Pendekatan eksistensial tidak seperti kebanyakan terapi lain karena tidak berorientasi pada teknik. Ada penekanan pada teknik dan prioritas yang diberikan untuk memahami dunia dari klien itu. Nah, intervensi yang digunakan oleh praktis eksistensial ini didasarkan pada pandangan filosofis tentang sifat esensial dari keberadaan manusia.
Praktisi ini lebih suka deskripsi, pemahaman, dan eksplorasi realitas subjektif klien sebagai lawan diagnosis, pengobatan, dan prognosis. The next is phase of existential counseling atau fase konseling eksistensial. Oke, number 1, early phase of counseling atau fase awal konseling. Therapy assists clients in identifying and clarifying their assumption about the world. During this preliminary phase, counselor assists clients in identifying and clarifying their assumption on the world. Clients are invited to define and inquiry about how they view and make their existence as acceptable. They scrutinize their values, beliefs, and assumptions to determine their authenticity. Terapi membantu klien dalam mengidentifikasi dan mengklarifikasi asumsi mereka tentang dunia. Selama tahap pendahuluan ini, konselor membantu klien dalam hal mengidentifikasi dan mengklarifikasi asumsi mereka terhadap dunia. Klien diajak untuk mendefinisikan dan menanyakan tentang cara mereka memandang dan menjadikan eksistensi mereka bisa diterima. Mereka meneliti nilai mereka, keyakinan, serta asumsi untuk menentukan kebenarannya. 2. Middle phase of existential counseling atau fase tengah counseling. Clients are encouraged to further research their source and value authority now. At the middle stage of existential counseling, clients are encouraged to further research and source and authority of their value systems. This process of self-exploration usually leads clients to a new understanding and some restructuring of their worth and attitudes. Clients get a better sense of that kind of life they think they deserve. They develop a clear idea of the process of imparting their internal value. Klien didorong untuk lebih meneliti sumber dan otoritas nilai mereka sekarang. Pada tahap tengah dari konseling eksistensial ini, klien didorong untuk semangatnya lebih dalam lagi dalam meneliti sumber dan otoritas dari sistem nilai mereka sendiri. Nah, proses eksplorasi diri ini biasanya membawa klien ke pemahaman baru dan beberapa strukturisasi dari nilai dan sikap mereka. Nah, klien mendapatkan cita rasa yang lebih baik akan jenis kehidupan macam apa yang akan mereka anggap pantas. Nah, mereka mengembangkan gagasan yang jelas tentang proses pemberian nilai internal mereka. And 3. Final phase of existential counseling atau fase akhir counseling. The final phase of existential counseling focus on helping clients get through what they've learned about themselves. The objective of therapy is to allow clients to be able to find a way of apply the value of research and internalization on a clear path. Usually clients find their strengths and find a way to use that power to live out their purpose existence. Nah, tahap terakhir dari konseling eksistensial ini berfokus pada menolong klien untuk bisa melaksanakan apa yang telah mereka pelajari tentang diri mereka sendiri. Sasaran terapi adalah memungkinkan klien untuk bisa mencari cara dalam pengaplikasian nilai hasil penelitian dan internalisasi dengan jalan yang konkret. Biasanya, klien akan menemukan kekuatan mereka dalam menemukan jalan untuk menggunakan kekuatan itu demi menjalani eksistensi kehidupan yang memiliki tujuan. Okay, the next is clients appropriate for existential counseling. Klien yang cocok untuk konseling eksistensial. The existential therapy approach is more suitable for client development such as career problems, marital failure, social
exclusion or transition in development for adolescence to adulthood. Now, Van Thesis suggests that this form of therapy is most appropriate for clients who are committed to dealing with their problems about living, for people who feel alienated from the current experience of society, or for those who are searching for meaning in their life. Nah, pendekatan terapi esensial lebih cocok untuk pengembangan klien seperti masalah karir, kegagalan perkawinan atau pernikahan, pengucilan sosial atau transisi dalam pembangunan dari masa remaja ke masa dewasa. Nah, Van der Ruijsen menyarankan bahwa bentuk terapi ini paling tepat bagi klien yang berkomitmen untuk menangani masalah mereka mengenai kehidupan. Bagi orang-orang yang merasa terasingkan dari pengharapan masyarakat saat ini, atau bagi mereka yang sedang mencari makna dalam kehidupan mereka. Okay, the next is application to brief therapy atau penerapan pada terapi singkat. This approach can focus clients on significant areas such as assuming personal responsibility, making a commitment to deciding and acting, and expanding their awareness of their current situation. It is possible for a time limit approach to serve as a catalyst for clients to become actively and fully involved in each of their therapy session. Nah, pendekatan ini dapat memfokuskan klien pada area yang signifikan seperti memikul tanggung jawab pribadi, membuat komitmen untuk memutuskan dan bertindak, dan memperluas kesadaran mereka tentang situasi mereka pada saat ini. Nah, pendekatan terbatas waktu dapat digunakan katalis bagi klien untuk menjadi aktif dan terlibat penuh dalam setiap sesi. And the next is application to group counseling atau penerapan pada counseling group. An existential group can be described as people making a commitment to a lifelong journey of self-exploration with these goals. 1. Enable members to become honest with themselves. 2. Redefining their perspective on themselves and the world around them. And 3. Clarifying what gives meaning to their present and future life. Nah, sebuah kelompok eksistensial dapat digambarkan sebagai orang yang membuat komitmen untuk perjalanan eksplorasi diri seumur hidup dengan tujuan-tujuan yang pertama untuk memungkinkan anggota untuk menjadi jujur dengan diri mereka sendiri. Yang kedua, memperluas perspektif mereka tentang diri mereka sendiri dan dunia sekitar mereka. Dan yang ketiga, untuk mengklarifikasi apa yang memberi makna bagi kehidupan mereka sekarang dan masa depan nanti. And the next is existential therapy from a multicultural perspective. Terapi eksistensial dari perspektif multikultural. 1. Strengths from a diversity perspective atau kekuatan dari perspektif keanekaragaman. Because the existential approach does not stage a particular way of viewing of realizing for reality, and because of its broad perspective, this approach is highly relevant in working in a multicultural context. Karena pendekatan esensial itu tidak mendikte cara pandang tertentu atau berhubungan dengan realitas, dan karena perspektifnya yang luas, pendekatan ini sangat bekerja dalam konteks multikultural. A strength of the existential approach is that it enables clients to examine the degree to which their behavior is being influenced by social and cultural conditioning. Clients can be challenged to look at the price they are paying for the decisions they have made. Although it is true that some clients may
not feel a sense of freedom. Their freedom can be increased if they recognize the social limits they are facing. Their freedom can be hindered by institution and limits by their family. In fact, it may be difficult to separate individual freedom from the context of their family structure. Nah, sebuah kekuatan dari pendekatan eksistensial adalah bahwa hal itu memungkinkan klien untuk memeriksa sejauh mana perilaku mereka dipengaruhi oleh pengkondisian sosial dan budaya. Klien dapat ditantang untuk melihat harga yang mereka bayar untuk keputusan yang telah mereka ambil. Nah, meskipun benar bahwa beberapa klien mungkin tidak merasakan kebebasan mereka dapat ditingkatkan jika mereka mengenali batasan sosial yang mereka hadapi. Nah, kebebasan ini dapat dihalangi oleh institusi dan dibatasi oleh keluarga mereka. Bahkan, mungkin sulit untuk memisahkan kebebasan individu dari konteks struktur keluarga mereka. Nah, materi selanjutnya dari existential therapy from a multicultural perspective, yaitu tentang shortcoming from a diversity perspective atau kekurangan dari keanekaragaman perspektif. Nah, bagi orang yang berperspektif sistematik, existentialism can be judged like to individualism ataupun dapat dijudge atau dikritik bahwasanya eksistensialis ini tuh mengabaikan faktor-faktor sosial. Nah, yang kedua yaitu terfokus pada asumsi penentuan nasib sendiri atau existential theory, so focus on philosophical assumption of self-determination. Jadi dalam beberapa budaya tertentu, kita itu tidak mungkin membicarakan diri sendiri, terlepas dari konteks jaringan sosial dan kondisi lingkungan. Yang ketiga yaitu klien mengharapkan konseling yang structured and problem-oriented pada masalah. Sementara pada existential therapy ini sendiri itu klien bertanggung jawab pada terapi eksistensial. Nah, untuk dalam hal ini itu konselor mendapatkan tantangan tim memberi arahan yang cukup konkret bagi klien without taking responsibility from them. And the last is summary and evaluation. As human, according to the existentialist view, we are capable of self-awareness, which is the distinctive capacity that allows us to reflect and to decide. With the awareness, we become free, beings who are responsible for choose the way we live, and we influence our own destiny. This awareness of freedom and responsibility gives rise to existential anxiety, which is another basic human characteristic. Whether we like it or not, we are free, even though we may seek to avoid reflecting on this freedom. The knowledge that we must choose, even though the outcome is not certain, leads to anxiety. This anxiety is heightened when we reflect on the reality that we are mortal, facing the inevitable prospect of eventual death give the present moment significance, for we become aware that we do not have forever to accomplish our project. Our task is to create a life that has meaning and purpose. As humans, we are unique in that we strive toward fashioning purpose and value that give meaning to living. Whatever meaning our life has is developed through freedom and a commitment to make choice in the face of uncertainty. Artinya, sebagai manusia, ya, menurut pandangan eksistensialis, sebenarnya itu kita mempunyai kesadaran diri yang merupakan kapasitas khas
yang memungkinkan kita untuk berefleksi dan memutuskan. Nah, dengan kesadaran ini, kita bisa menjadi makhluk bebas yang bertanggung jawab untuk memilih cara hidup kita. Dan kita adalah yang memengaruhi nasib kita sendiri. Nah, kesadaran akan kebebasan dan tanggung jawab ini menimbulkan kecemasan eksistensial yang merupakan karakteristik dasar manusia lainnya. Suka atau tidak suka, kita itu bebas. Meskipun kita mungkin berusaha menghindari refleksi tentang kebebasan ini. Nah, pengetahuan yang harus kita pilih, meskipun hasilnya tidak pasti, itu seringkali menimbulkan kecemasan. Nah, kecemasan ini meningkat ketika kita merenungkan kenyataan bahwa kita ini sebenarnya adalah fana. Nah, menghadapi prospek kematian yang tak terhindarkan memberikan suatu momen penting saat ini. Karena dengan itu kita menjadi sadar bahwa kita itu tidak memiliki waktu yang selamanya untuk menyelesaikan tujuan atau proyek hidup kita. Sebenarnya tugas kita itu adalah menciptakan kehidupan yang memiliki makna dan tujuan sebagai kaum eksistensialis. Seperti itu. Sebagai manusia, kita itu unik karena kita berjuang untuk membentuk tujuan dan value atau nilai yang memberikan makna pada kehidupan. Apapun makna kehidupan kita dapat dikembangkan melalui kebebasan dan komitmen untuk membuat pilihan dalam menghadapi ketidakpastian hidup yang ada di dunia ini. Nah, sekian presentasi dari kelompok 6. Saya mewakili dari teman-teman kelompok 6. Memohon maaf apabila ada kurang dari segi perkataan maupun perbuatan. Kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian presentasi dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.